Dalam sistem pengolahan modern, ini sahabat harus pahami bahwa saya tidak pernah atau tidak ingin lagi, ya saya secara pribadi, tidak ingin lagi menggunakan bahan granular. Jadi saya akan memberikan edukasi tentang semua yang modern-modern saja. Yang tua-tua sudah kita lupakan, yang tua biar tetap menjadi bagian dari orang tua, tetapi yang muda-muda ini mari kita menjadi bagian dari yang muda, jangan ikut yang tua. Jadi dalam suatu sistem pengolahan air itu kita harus pasang dulu yang namanya makrofilter. Makrofilter itu satuannya mesh atau bisa diterjemahkan dalam sistem penyaringan air dengan kerapatan penyaringan itu 120 mikron atau mesh 130. Kalau kita pakai bahan granular seperti pasir itu meshnya kan 36. Dia menyaring lebih longgar daripada sistem penyaringan modern. Nah, sahabat Kinimas, di sini ada filter disk. Filter disk ini bisa kita gunakan untuk menggantikan posisi dari silika, pasir silika. Ya, jadi dari sumur boleh, dari tangki boleh, dari tandon penampungan boleh, dari air got boleh, sembarang. Yang penting sahabat mau saring air itu menjadi air bersih yang bisa digunakan atau menjadi air layak higienis atau air higienis sanitasi atau air bersih bebas bakteri, banyak namanya ya. Nah, begini, kalau kita menggunakan filter disk itu barangnya kecil seperti ini ya. Kita tidak butuh tangki yang besar, harus dipasang dari pagi sampai petang, enggak. Kita cukup menggunakan filter disk seperti ini dan harganya jauh lebih murah ya. Ini 360.000, sahabat sudah pakai ini dan bisa digunakan 10 tahun. Bayangkan, harganya murah, tidak perlu diganti-ganti, bisa bertahan 10 tahun, masih kurang apa? Teknologi modern mengajak kita untuk berpikir lebih realistis ya. Nah, sahabat, kalau filter di sini kotor, ya, yang terpasang di bawah ini, yang sudah sumbernya dari air. Kalau filter di sini kotor, kita tinggal membukanya seperti ini, ya, begini, ya. Kemudian saya copot, saya kendorkan, saya cuci sampai bersih, ya. Setelah filter ini bersih, sahabat kencangkan lagi seperti ini, ya. Dikencangkan. Ingat, jangan terlalu rapat. Nanti kalau terlalu rapat, air tidak mengalir sebab penyaringan ini jadi padat. Nah, kalau sudah bersih, sahabat bisa masukkan lagi, plak, ya. Kemudian ditutup kembali. Nah, ada yang bilang lagi, Pak itu masih repot, dibuka-buka. Saya akan kasih tahu lagi, caranya malas, ya. Baik, bagaimana caranya Pak? Nah ini. Saya akan kasih tahu caranya malas. Kalau Anda pemalas, malas cuci-cuci ini dibuka ya, dibuka, tutupnya atas sini, taruh di bawah, pasang keran di atas sini. Nah, pasang keran seperti ini. Selesai persoalan. Sahabat tidak perlu buka-buka ini lagi, ya. Kita kencangi saya sudah, tidak usah dibuka-buka lagi. Kalau filter ini kotor, ya, kalau filter ini kotor, sahabat bisa buka sini, sini. Nah, iya, kotorannya akan keluar dari sini. Terus tanya lagi. Ini saya menjawab pertanyaan yang 400 kali orang bertanya hari ini. Jadi begini, kalau pasang filter di sini, jangan dipasang menghadap ke atas begini. Sebab kalau kotorannya kita mau keluar dari sini, ini dia akan nyemprot di kita punya muka. Jadi kita harus pasang ini ke bawah. Jadi kita memasangnya begini, ya. Jadi instalasinya begini. Jadi bukan berdiri begini. Nah, kita pasang ke bawah begini supaya kalau kita buang kotoran, buangnya airnya jatuhnya ke bawah. Bukan begini semprot muka, ya. Jadi logika saja, Pak filter disk itu pasangnya bagaimana?
Wah, ini bagaimana? Masa pasang begini juga harus tanya. Kalau menghadap ke atas begini, kalau kita bersihkan, kita buka ini, air akan nyemprot kita punya muka. Jadi yang benar bagaimana? Ya harus pasang ke bawah begini. Ya, filter disk harus dipasang begini. Filter disk ini, kawan, ini alirannya 10.000 liter per jam. Ya, ini kecil ini 10.000 liter per jam. Kalau kita gunakan pasir silika, itu maksimal sekencang-kencangnya itu hanya 4.000 liter per jam. Ya, tangki FRP itu hanya 4.000 liter per jam. Jadi ini lebih kencang alirannya dibanding dengan 1054 atau FRP atau masih yang pakai 3-way. Ini solusi yang terbaik yang saya berikan buat kawan. Sebab sahabat, kita punya rumah ini kan makin hari makin kecil ya. Kalau masih ingat lagunya Titik Puspa itu Gang Kelinci itu gitu. Jadi lagu rumah kita yang dulu nenek kita punya rumah, nenek moyang kita rumah besar-besar ya. Tidak ada istilah minimalis. Tapi sekarang perumahan-perumahan itu kecil-kecil. 5 kali 6, 5 kali 10, 12 kali 6, 12 kali 20 kayak gitu. Jadi tidak ada lagi rumah besar. Kalau sahabat punya tangki filter penyaring air membutuhkan ruangan yang besar, kan sayang, harusnya bisa dipakai buat kolam ikan atau buat taman kecil, hanya dipenuhi oleh tangki yang besar itu. Jadi solusinya yang paling hemat ini. Nah, ini namanya makrofilter dalam sistem pengolahan air. Ini namanya makrofilter. Ada yang protes saya lagi begini, Pak, itu kalau kita lihat di internet katanya, ini namanya irigasi, Pak. Ini saringan irigasi. Nah, kenapa dinamanya irigasi? Karena alirannya kencang. Nama saluran itu pasti beda-beda ya. Nama saluran. Kalau saluran kecil di pinggir rumah namanya got. Kalau saluran besar di pinggir jalan namanya selokan. Kalau salurannya besar untuk pengairan sawah-sawah itu namanya irigasi. Ya. Jadi benda ini diberi nama sesuai dengan kapasitas alirannya. Kalau saya bilang, oh ini filter, ini tidak cocok alirannya besar. Ya, jadi ini alirannya besar untuk sahabat yang kreatif. Nah, sahabat saya teruskan. Dalam sistem pengolahan air, tadi saya katakan bahwa harus memenuhi syarat dan unsur. Syaratnya, pertama ada airnya dulu ya. Kalau nggak ada air, tidak bisa namanya sistem pengolahan air. Tidak ada syaratnya, syaratnya harus ada air. Syarat kedua harus ada makrofilter. Tolong dicatat, jadi tidak bertanya lagi. Yang saringan kedua ini masuk pertama namanya makrofilter. Dia menyaring air kotor menjadi air bersih. Proses ini menjadikan air kotor menjadi air bersih. Dan kita punya bahasa Indonesia ini kadang-kadang bikin kita sulit. Saya bilang air bersih, mereka masih tanya lagi, Pak, bersih itu warnanya hilang nggak? Masih kabur-kabur kah? Ya tidaklah. Namanya air bersih artinya air yang sudah tidak ada lagi kotorannya, tapi warnanya tetap begitu ya. Jadi tetap begitu. Setelah itu kita pindahkan ke mikrofilter ya, dari makrofilter ini ya, menuju ke mikrofilter. Makro besar, mikro kecil ya. Nah, saya taruh ini di bawah kolong. Nah, dia masuk ke makrofilter. Ini peralatan modern yang saya tunjukkan buat sahabat ini. Sahabat tidak akan dapat edukasi begini dari tempat lain. Hanya di Kendimas ya. Nah, dari makrofilter masuk ke mikrofilter. Pak, mikrofilter itu isinya apa di peralatan Bapak ini? Saya akan kasih tunjuk. Saya buka. Ya. Saya angkat tutupnya, lihat bahannya. Filternya Kendimas. Tebal, kualitas, ya, tidak akan meledak, tidak akan bocor. Saya taruh di sini. Di dalam ini ada tiang penyangga. Kalau saya kasih miring nanti patah semua. Ini ada baut, jadi saya putar begini, baut, ya. Saya putar begini, 2, saya buka, ya. Saya masukkan ini, bentar. Nah, ada penutup behelnya seperti ini.
plastik 2 penutup behelnya ya. Nah, sahabat, kemudian ini namanya mikrofilter. Mikrofilter 10 in. Ini kerapatannya 10 mikron. Kenapa saya memilih 10 mikron? Karena saya akan membungkus filter ini dengan karbon. Jadi saya menggunakan yang 10 mikron ya. Yang mengikuti streaming sore ini paling beruntung. Saya masukkan di dalam sini 1. Saya masukkan 1 lagi, 2. Nah, sudah itu 10 mikron. Saya tutup dengan ini. Ini pengancing keduanya. Nah, saya masukkan di sini. Ini 1 lagi saya baut. Nah, sekarang persoalan makrofilter kita sudah selesai. Jadi dari sumber air, syarat pertama dari sistem pengolahan air harus ada air kotornya dulu, atau air dari sumur, atau air dari tangki. Kemudian kita masukkan ke makrofilter. Di sini saya gunakan filter BIS. Kemudian masuk ke mikrofilter. Mikrofilter tadi saya gunakan cartridge filter 10 mikron. Terus Pak, kalau airnya bau ini di dalam ini, nanti keluar terus kan bau. Nah, kita hilangkan tuh bau air yang tadi Anda tanya penuh masalah. Saya akan mengisinya dengan ini karbon, ya, karbon. Karbon ini, saya masukkan di dalam sini. Ini, sahabat lihat, saya masukkan di dalam sini. Nah, saya masukkan di dalam sini, ya, nih, saya masukkan di dalam sini. Nah, ini kan hanya simulasi nih. Jadi saya tidak perlu mengisinya sampai penuh. Nanti kalau di rumah atau di tempat sahabat sendiri, ingat ikut Kendimas berarti harus ikut modern ya. Kita isi sampai ini penuh karbon. Kita isi sampai penuh. Berarti kalau air kita bau, dia sudah teratasi di sini. Kalau air kita kotor, dia akan tersaring di makrofilter. Prosesnya saya ulangi. Syarat dari sistem pengolahan air adalah ada airnya, syarat pertama. Syarat kedua, ada makrofilter. Dari makrofilter, kita cek dulu. Berarti airnya sudah bersih. Kita cek dulu, ini air bau atau tidak? Oh, airnya bau, Pak. Kemudian kedua, keruh enggak? Oh, airnya keruh. Kita teruskan ke mikrofilter. Mikrofilter ini mengubah air yang berwarna menjadi air jernih. Ya, mengubah air berwarna dan bau menjadi air yang bersih. Air yang jernih. Tetapi belum bening, ya. Nah, setelah kita isi dengan karbon ini sampai penuh, ini housing 10 in ya. Kemudian kita tutup. Ya, kita isi sampai penuh. Kemudian kita tutup. Ini ada meterannya, saya kunci. Nah, sahabat, jadi ini saya kunci. Caranya seperti ini. Saya kunci. Lihat. Nah, saya kunci, lihat pengancingnya kuat, ya, bahannya tebal, tidak takut meledak. Saya ulangi lagi, syaratnya adalah ada air, ada makrofilter. Makrofilter membuat air menjadi bersih. Setelah air bersih, kita pindahkan ke mikrofilter. Air yang berbau dan air yang kotor tadi yang berwarna menjadi jernih pada proses ini. Dia stop. Makanya kalau ada sahabat yang tanya, Pak, saya punya rumah airnya begini ya. Tadi ada teman dari Riau, terus kemudian dari Kalimantan Selatan, kemudian dari Makassar, satu lagi dari Kendari ya. Ini saya jawab pertanyaan sahabat di sore ini.
Jadi yang masuk ke WA sejak tadi pagi itu ada 400 atau 500 tanya-tanya itu, jadi bisa terjawab sekarang. Jadi proses sampai di sini. Kalau tanya, Pak, saya mau beli filter air, tapi nah, saya biasanya tanya begini. Kalau Anda mau beli filter air, saya tanya dulu, Anda mau di level mana? Level air kotor jadi air bersih, atau level air bersih menjadi air jernih, atau dari air jernih menjadi air bening. Saya tanya dulu sampai di situ. Dia akan pilih, wow, saya air kotor jadi air bersih, berarti sampean hanya membutuhkan filter ini saja yang di bawah ini. Tapi kalau Pak saya ingin jernih, berarti sampai di level sini. Dan filter ini bentuknya bukan cuma begini, banyak bentuknya ya. Cuma yang saya ingin tampilkan kepada sahabat, filter yang baik seperti ini. Kalau dipasang di tempat umum tidak malu, kalau dipasang di depot air minum ada gengsinya, kalau dipasang di rumah makan kelihatan eksklusifnya, kalau dipasang di fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan dengan bisnis akan lebih menenteramkan orang yang datang mengunjunginya ya. Itu kenapa sampai dia harus bagus begini. Nah, syarat sudah dipenuhi 3 hal. Ada air, ada makrofilter, ada mikrofilter, dan karbon untuk menghilangkan bau. Dia berhenti sampai di sini ya, sahabatnya. Dia berhenti sampai di sini. Kita teruskan. Kalau hanya untuk air mandi, cuci mobil, bersih-bersih, sampai di sini cukup. Tetapi kan kepuasan setiap orang itu berbeda-beda. Pak, masih ada langit-langit kalau air di bak kamar mandi, ya jangan dipikir, kan levelnya hanya sampai di jernih. Jernih itu tidak berarti bahwa air itu kemudian bening sampai tembus dasar kolamnya atau dasar bak mandinya. Tidak seperti itu ya sahabatnya. Nah, prinsip pengolahan air itu kemudian kita naikkan levelnya dari level jernih menuju ke level bening. Ini PVDF ultrafilter andalan Kendimas 3.500 liter per jam. Ini alatnya. Beda dengan yang sahabat temukan di online. Secara prinsip, bodinya tebal, penutupnya mantap, PVDF-nya kuat. Ya. Jadi, dari mikrofilter, kita akan teruskan ke ultra filter dengan kerapatan 1/100 mikron. Tadi dari Kendari ada yang tanya, Pak, saya punya itu yang UF yang tipe lama. Jadi kalau UF yang tipe lama itu berbahan HPDE atau PVC, dia kerapatannya 0,1 mikron, belum sampai ke 1/100 mikron. Jadi kalau air kotor tetap tembus. Yang tanya-tanya di kolom komentar itu jawaban saya ya. Jadi itu bukan 0,01 tetapi 0,1 mikron. Bahannya adalah HPDE atau bahannya adalah PVC, bentuknya cubing dan keras. Tetapi tali PVDF itu beda, dia lembut dan lentur, berbahan plastik dan ada linen di dalamnya. Itu prinsip perbedaannya ada di sana. Nah, sahabat, kemudian dari air yang sudah bening ini ya, dari jernih ke bening lewat UF, airnya akan keluar lewat sini ya, lewat bagian atas dari topi ini. Sampai di sini biasa pertanyaan mulai banyak. Pak, itu sudah bisa diminum? Tergantung hati nurani. Kalau ini Anda gunakan untuk bisnis, tidak boleh. Karena peraturan Menteri Kesehatan dan Perindustrian mewajibkan untuk menggunakan ultrafilter sebagai pembunuh bakteri di final. Ini prinsip dasar ini ya, yang saya jelaskan ini prinsip dasar. Jadi harus menggunakan ultraviolet kalau ini ingin dijual airnya. Jadi jangan lagi berpikir depot hostingnya 20, depot hostingnya 30, sudah tidak musim kawan, sudah tidak zamannya. Semakin banyak hosting yang kamu pasang di dalam depot air minum, semakin banyak masalahnya. Ya, semakin banyak masalahnya karena air busuk yang disaring busuk-busuk itu tinggal di dalam hosting yang begitu banyak sampai di ujung. Yang paling sengsara adalah orang yang beli galon di pagi hari. Ini jujur saya kasih tahu seperti itu sebab kalau
sahabat membuktikan itu di pagi hari, aliran pertama coba bawa ke laboratorium dinas kesehatan, pasti bakterinya tidak lolos. Biasanya itu air sudah lolos kalau sudah galon ke-5, galon ke-6 itu baru bisa lolos. Tetapi kalau di pagi hari dengan hosing yang begitu panjang, tidak steril, pasti banyak masalah. Jadi, gunakanlah hosing, atau kalau kita menggunakan sistem penyaringan, gunakanlah yang sedikit saja, yang pendek, yang masuk di akal, supaya apa yang kita lakukan itu baik bagi konsumen, bukan baik buat kita. Karena kesalahan terbesar dari semua pengusaha depot air minum adalah ingin menampilkan dirinya wah, terlihat saringannya banyak, terlihat peralatannya heboh, tetapi sebenarnya percayalah, coba Anda kunjungi baik-baik di sana. Sebagian besar alat-alat itu tidak terhubung. Ya, ini jujur saya beritahu ini. Jadi lebih baik tampil apa adanya, dan harus kita ingat bahwa air itu bukan saya yang bikin, bukan juga sobat yang bikin. Bukan saya punya istri yang bikin, juga bukan sobat punya istri yang bikin. Ya, walaupun mak-mak itu katanya makhluk terbuat di bumi, tapi dia tidak akan bisa buat air. Jadi prinsip dasarnya adalah air itu adalah karya besar penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyangkal itu. Yang kita jual adalah hasil dari produknya. Yang kita tawarkan kepada orang itu juga bukan buatan kita. Kita ini hanya diberi tugas untuk menjernihkan kalau kotor, menyegarkan kalau bau, menawarkan kalau airnya berasa, menjadikan bening kalau airnya jernih. Tugas kita cuma itu. Jadi saya tidak bisa katakan bahwa saya punya air ini paling mantap, mau menyangkal ya. Kita terlalu banyak menyangkal. Jadi sore ini saya bicara ekstrim supaya kita sama-sama punya suatu konsep berpikir bahwa air ini yang punya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya pelakukan saja. Yang kita jual itu juga bukan kita punya buatan, kita hanya menyalurkan saja. Jadi kita buatlah yang terbaik untuk konsumen. Jangan memegahkan diri, menampilkan sesuatu yang tidak seperti yang terlihat. Tapi kita buat sesimpel mungkin, yang penting itu bersih, sesuai dengan higienis sanitasi dari dinas kesehatan. Yang penting itu bersih, tempatnya kinclong, ya. Tidak ada kotoran menyumbat, tidak ada laba-laba di langit-langit, tidak ada debu di atas depot air minum, sikat galonnya juga bagus, semprotannya tidak ada kotoran. Itu yang terpenting, itu memenuhi standar higienis sanitasi dari dinas kesehatan, supaya kita punya air bisa layak jual. Dinas kesehatan tidak akan melihat Anda punya hosing 30, tidak akan melihat sahabat punya hosing itu 50 biji, ya. Tidak, mereka tidak melihat itu. Yang mereka melihat adalah kebersihan tempat usaha, yang melayani bersepatu, berbaju sopan, bisa-bisa bertopi, ya. Lantainya bersih. Kalau tidak bisa di keramik, ya usahakan selalu mengkilap. Jadi tugas kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, bukan apa yang diperintahkan oleh penjual, ya. Jadi penjual mesin itu kan biasanya, ya termasuk saya lah, menawarkan begini-begini, kita ikut. Tetapi hasil akhirnya yang tanggung jawab siapa? Ya Anda sendiri, ya Anda sendiri. Dulu kalau saya ditanya-tanya sampai saya pusing, nomornya saya blokir, sudah tidak susah lagi kita ini dihubungi. Tetapi kita punya tanggung jawab moral kepada konsumen. Jadi kita yang melakukan menjual air, kita usahakan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan. Setelah air itu bening, kalau hanya untuk digunakan pribadi di rumah tangga, tidak perlu pakai UV. Sebab tidak ada hubungan dengan orang lain, ya. Sebab tidak ada hubungan dengan orang lain, itu hanya kita. Bapak, ibu, anak, adik, saudara, kayak gitu. Tetapi kalau air ini mau sahabat jual, sahabat harus pakai tambah satu, ultraviolet, ya. Jadi harus pakai ultraviolet. Nanti ini saya tidak bisa buka plastiknya, sebab kalau saya buka ini kemudian saya pegang dengan tangan, nanti berkarat di sini, ya. Nah ini nanti sahabat hubungkan dengan pipa ke sini. Nah kayak gini, ya.
Nanti air keluarnya dari sini. Nah, ini bisa kita jual. Dan saya jamin bahwa hasil dari laboratorium dinas kesehatan pasti lulus. Ya, saya jamin bahwa kalau sahabat menggunakan sistem filterisasi seperti ini, insya Allah pasti lolos dari dinas kesehatan. Itu saya menjaminnya. Nah, kenapa saya berani menjamin? Karena sistem pengolahan air ini benar. Jadi harus memenuhi kriteria dan syarat. Tadi saya ulangi, dalam sistem pengolahan air harus memenuhi unsur dan memenuhi syarat dan unsur. Syarat pertama ada air, syarat kedua ada makrofilter, syarat ketiga ada mikrofilter, syarat keempat ada ultrafilter. Yang ini tidak perlu boleh iya, boleh tidak. Di level ini boleh iya, boleh tidak. Karena ada yang sering menyangkal saya juga begini, Pak, air di tempat saya itu bening. Bening sekali, Pak. Jadi saya tidak perlu pakai PVDF lah. Sudah, kalau begitu berhenti saja sampai di sini. Nanti yang keluar dari sini dipasangi ultrafilter. Itu sudah bisa dijual. Tetapi keluhan akhir itu ada pada konsumen ya, bukan pada kita sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin memberikan yang terbaik untuk kita punya pelanggan, itu prosesnya sampai di sini. Berhenti. Di sini kita kasih ultraviolet. Ini sudah, pokoknya ini kalau untuk bisnis air minum ya, untuk galon, di rumah tangga itu, usaha rumah tangga PRT, ini sudah maksimal. Kawan, ini sudah paling jos. Alatnya kecil, tetapi sopan. Ya, dari filter disk, kita ke makrofilter, di dalamnya ada karbon tadi, sobat lihat, ke PVDF 3.500 liter per jam, dan kita teruskan ke ultraviolet, dan jadilah usaha kecil. Saya tidak bisa menginstalasinya dengan sempurna, tetapi saya rasa gambaran ini sudah cukup jelas dan terang buat semua sahabat dimanapun sahabat berada. Nah, hari ini saya sudah berusaha untuk menjawab semua WhatsApp yang masuk di saya, mulai dari Aceh sampai Kalimantan, sampai di Kendari. Saya sudah jawab seluruhnya, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi saya harapkan bahwa setiap pertanyaan janganlah membandingkan punya sampean dengan yang saya jelaskan di YouTube. Sebab yang saya jelaskan di YouTube ini semua peralatan modern, dan yang Anda tunjukkan mengirim foto ke saya semua itu peralatan lama. Dan saya tidak akan berusaha untuk menjelaskan sistem peralatan lama, sebab berarti saya mengajak sahabat semua kembali ke nenek moyang kita pelaut ya. Jadi sekarang nenek moyang kita semua sudah banyak yang jadi pilot, yang masih dayung-dayung kita tinggalkan, kita kembali dan kita beralih ke peralatan yang lebih modern. Sahabat Kedimas, saya hari ini bicara agak kasar, jika kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya berikan di awal tahun ini memberikan manfaat yang baik bagi sahabat Kedimas dimanapun sahabat Kedimas berada. Saya Lukman Hakim di Jawa Timur, salam Kendi Emas.